ada bom 120 kilo yang saya ada kubur. Sebenarnya di atas, tapi saya takut. Kalau yang kita saksikan sekarang mungkin ini besi landasan ini, terus ada bangkai-bangkai panser, terus mungkin kelongsong patron-patron peluru yang besar. Tidak ada karena itu. Sebelum datangnya kabupaten, distrik ini tadinya jadi bagian dari Kabupaten Sorong. Setelah 2009, 2010 baru ada Kabupaten Tambrau, dan baru saja tahun 2015 kami usul untuk ada distrik Bikar. Jadi distrik Bikar ini terdiri dari 10 kampung. Di antaranya 10 kampung itu 6 kampung mayoritas suku Biak. Sedangkan 4 kampung itu mayoritas warga Abun atau suku asli di Tambrau ini. Jadi daerah ini sudah menjadi tempat mengayaunya orang Biak. Kami punya moyang. Sehingga pada saat itu mereka namakan tempat ini daerah Karon, Sisir Karon. Jadi daerah ini kan ombak. Itu ombak, daerah ombak itu menurut bahasa Biak asli itu Karon. Sehingga pada saat itu kami punya orang-orang tua pada abad 15 menamakan pesisir ini pesisir Karon. Artinya pantai ombak. Sekitar tahun 42, 43, itu Jepang sudah menguasai pantai utara ini. Dan kebetulan Sosapor dijadikan sebagai pangkalan. Begitupun di Wenai itu pangkalan dari Jepang. Jadi orang tua pada saat itu tinggal di pulau. Karena adanya tentara sekutu di daerah ini, mereka rencana buat kepala burung ini jadi tempat pertahanan Jepang, sehingga kami punya para orang tua moyang ini mereka pekerjakan secara paksa, mereka ditawan. Pertama ada 47 orang mereka bawa untuk pertahanan ke Babo, Bintuni. Sebagian besar mereka bawa ke Yefman di sana. Nanti sampai tahun 1944, tepatnya tanggal 30 Juli, tentara sekutu mendarat di sini. Jumlah personil yang mendarat pada saat itu ribuan. Ya, jadi pastinya tidak tahu berapa, 10, 5, kami tidak tahu. Kapal-kapal pendarat yang mereka pakai itu saja ada 250 armada, termasuk kapal induk itu, Jose Suar. Saat itu mereka hanya turunkan peralatan. Pertama yang mendarat itu peralatan seperti eksavator, doser, untuk mereka mulai buka landasan ini. Kemudian baru disusul dengan peralatan perang. Mereka baru bangun landasan udara ini pada tanggal itu, tanggal 30 Agustus itu. Tetapi begitu cepat, satu hari saja. Jadi tanggal 30 mereka pagi jam 6 mereka bangun, jam 6 pagi tanggal 31 2 pesawat tempur sudah mendarat. Kalau sebelum tahun 1968 kami tidak bisa hitung.
Kami tidak bisa hitung barang pampasan perang itu. Karena apa? Zaman itu, zaman Orde Baru, jadi masyarakat ini hanya bisa lihat, tapi untuk apa tegur tidak bisa. Kalau sampai saat ini barang pampasan itu ada, mungkin kami tidak bisa jalan. Karena banyak sekali. Nanti saya butuhkan mereka. Kalau yang kita saksikan sekarang mungkin ini besi landasan ini, terus ada apa panser-panser yang bangkai-bangkai panser, terus mungkin kelongsong apa patron-patron peluru yang besar itu ada bom 120 kilo yang saya ada kubur. Sebenarnya di atas tapi saya takut karena kami mau taruh di atas untuk apa awasi tidak bisa. Jadi Bapak larang. Bapak larang orang dua. Saya tidak bisa hancur. Cepat. Mari. Ini apa peninggalan apa tangki-tangki panser perang dunia kedua yang sudah memang pada rusak. Jadi mereka buang di sini, antara suku itu buang di sini. Nah, jadi sekarang baru diupayakan untuk dibersihkan. Tapi kalau dulu di sini semua pada kotor. Nah, sekarang baru masyarakat upayakan untuk bersihkan. Mano? Anak muda itu harus Mana sana? Kalau jumlahnya kurang tahu. Tetapi yang rusak pada saat itu sekitar ya yang di pantai sini terus di jalan-jalan yang sudah termakan usia itu ada 20-an. Terus mungkin apa bangkai-bangkai kapal-kapal yang di dalam laut itu masih ada. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa di samping Werur dan Tambora yang merupakan tempat sejarah Perang Dunia Kedua di darat, dan juga ternyata di laut mereka memiliki banyak potensi wreck. Dari informasi lokal, informasi pemandu lokal, ada lebih 7 atau 8 titik kapal, tank, dan pesawat yang tenggelam di sekitar perairan Werur. Kami sangat luar biasa dan saya Wawan hari ini akan menjadi leader guide buat penyelaman di wreck. Nah, hari ini juga untuk local guide kita akan ditemani oleh Om John Yapen. Nah, karakteristik untuk wreck ini ada banyak schooling ikan di atas, kedalaman 18 meter, ada barakuda. Kemudian kita akan entry point mungkin dari pantai kalau misalnya kita akan kesulitan mendapatkan titiknya. Jadi dari pantai kita akan crossing sekitar 5 menit sampai 10 menit dan mudah-mudahan tidak berarus. Ketahui di kedua pulau ini, di Pulau Amsterdam, kalau tidak salah mungkin ada 3 titik. Ada 3 titik kapal tenggelam bekas peninggalan Amerika. Nah, kalau di pulau sebelah juga ada 2 titik, terus masih ada yang mungkin masih tersimpan.
Iya, shipwreck ini salah satu specialty dalam penyelaman dan itu menjadi target beberapa penyelam ya. Menjadi kebanggaan bagi penyelam untuk bisa menikmati wreck dalam air. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan banyak informasi terkait wreck, mulai dari sejarah kapan dia tenggelam, panjang wrecknya, tingginya, lebarnya, dan juga di kedalaman berapa wreck itu berada. Masyarakat di sini kan kebanyakan menyelam juga, mencari, sehingga lewat usaha pencarian yang masyarakat usaha, nah itu masyarakat ketemu titik-titik itu. Jadi itu menjadi ingatan untuk orang masyarakat. Jadi di mana yang sempat kita lihat itu jadi pegangan atau memori untuk kita. Menurut cerita dari orang tua itu banyak kapal. Cuma banyak kapal yang tenggelamnya di tempat yang jauh, yang dalam. Nah, jadi susah dijangkau oleh masyarakat juga setiap para tamu begitu. Nah, kami tim baru menemukan 2 saat ini kapal yang berada di Amsterdam yang LCT, kemudian ada 1 tank di Middelburg. Jadi masih ada beberapa titik lagi yang akan kami konfirmasi keberadaannya dan mengambil datanya. Jadi sekitar 6 atau 8 titik wreck yang diinformasikan oleh pemandu lokal Om John Yapen. Yang pertama tentunya ada data sekunder ya, data sekunder tentang tipe wrecknya, apakah dia pesawat atau kapal, tahun pembuatan dan juga kapan dia tenggelam di situ. Yang kedua adalah terkait informasi komunitas ekologi dalam wreck itu, karangnya, kemudian jenis ikan apa saja yang ada di wreck. Di bagian atas wreck itu antara 10 sampai 11 meter, kemudian bagian bottom atau bagian bawah wreck itu paling dalam sekitar 24 meter. Nah, untuk yang landed crankbait ini yang di Werur LCT ini sudah lama, sekitar tahun 44 tenggelam, dan itu sudah ditumbuhi oleh formasi terumbu karang seperti karang keras, kemudian karang lunak, dan yang menarik juga sudah mulai ditumbuh oleh sifen. Nah, sifen ini kalau kita ketahui salah satu tempat habitat hidup untuk yang benda-benda kecil kayak seahorse, kemudian pygmy seahorse. Nah, di bagian lain, bagian atas dan bagian bawah itu kita banyak menemukan schooling fish, terutama untuk yang fissuler, kemudian kadang juga kita menemukan snapper dan grouper bermain di sekitar area wreck. Nah, ini salah satu apartemen ikan sebenarnya, dan itu salah satu bentuk dari memudahkan ikan untuk mencari tempat berlindung, sehingga kalau kita turun di wreck, kalau dia terjaga dengan baik, kita akan pasti menemukan banyak schooling ikan. Nah, itu menjadi salah satu tujuan utama untuk wreck, kenapa kita harus jaga dan lindungi. Selain menjadi tempat wisata diving, wisata selam, wreck juga sebagai penyupport sumber daya atau menjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya. Karena itu tempat main dan tempat hidup banyak jenis ikan. Nah, shipwreck ini kan sudah ditulis cukup banyak lah oleh media-media internasional dan juga pemerintah Kabupaten Tambrau, tapi penelitian-penelitian yang lebih spesifik terkait potensi sumber daya
di area Wrek ini belum dilakukan. Bagaimana kita menggambarkan Wrek ini dalam bentuk 3 dimensi. Jadi ini informasi awal yang tim Yekan dan Mitra ambil dulu, dan selanjutnya nanti kita akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan untuk melakukan riset lanjutan. Nah, yang paling penting sebenarnya masyarakat adat di Werur tidak lagi mengizinkan ada pengambilan besi tua di bagian kapal atau bagian Wrek, karena 2 titik yang kami selami itu sudah tidak utuh sebenarnya. Bagian atas kapal itu seperti sudah diambil besinya, dan ini menjadi menjadi ancaman paling besar untuk merawat situs-situs peninggalan seperti ini. Sehingga kita butuh dukungan masyarakat adat dan pemerintah untuk betul-betul melindungi situs ini dari ancaman seperti itu. Ya, ini perlu ada pihak ketiga yang mungkin membantu kami, karena menurut kami masih kesulitan pertama. Kemudian kami belum mempunyai wawasan yang bagus untuk bagaimana perawatan bahan-bahan peninggalan ini. Semoga ke depan potensi ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, dan itu melibatkan masyarakat Werur dan sekitarnya.